Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Pada kesempatan kali ini, Berkamasteran Channel ingin membahas tentang burung murai batu pastol, teman-teman. Jadi, beberapa hari yang lalu, kebetulan ada customer kita yang datang untuk mantau-mantau burung trotol, dan akhirnya dia membeli satu ekor trotol dari sini, terus kalian disekolahin. Nah, ada beberapa pembahasan dari beliau yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas. Jadi, kita akan membahas tentang bagaimana caranya burung murai batu pastol itu agar emosi dengan birahinya lumayan stabil. Jadi, pembahasan kali ini kita lebih mengedepankan bagaimana cara untuk melatih birahi dengan emosi burung murai batu pastol agar lebih stabil, teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan secara satu persatu masalahnya apa aja, penyebabnya apa aja, dan bagaimana cara menanganinya. Jadi, simak terus videonya, jangan di skip-skip, teman-teman. Oke, kita bahas tentang burung murai batu pastol, teman-teman. Jadi, burung murai batu pastol ini mungkin teman-teman juga banyak yang suka mengalami. Pertama, yang paling sering dialami ya untuk burung-burung murai batu pastol adalah susahnya jebol birahi. Jadi udah pastol pun masih kurang gacor, masih nggak mau jebol juga birahinya, padahal extra foodingnya sudah dinaikin. Itu permasalahan pertama, nanti kita akan membahasnya. Permasalahan keduanya, birahinya sudah jebol nih, udah gacor. Birahinya udah ada lah, udah gacor, udah gembar-gembor, tapi masih hanya monoton ke ngukluk-ngukluk aja, teman-teman. Gayanya belum dikeluarin, terus kayak di rumah jadi kurang enak lah dilihatnya karena sering ngembang bulu, cuma gacor. Nah, permasalahan ini juga berpengaruh dengan emosi yang kurang. Itu permasalahan kedua. Nanti kita akan bahas tuntas semuanya, teman-teman. Permasalahan ketiga, burung emosinya tinggi banget. Banyak kejadiannya. Burung emosinya kencang banget, birahinya agak kurang. Jadi kalau misalkan ngelihat murai batu atau misalkan jangan di track ya, karena saya nggak membiasakan burung itu untuk di track. Misalkan kayak kita lagi ngejemur murai batu, nggak sengaja dia ngelihat murai batu lain gitu, tiba-tiba dia langsung nabrak jeruji, eh, pasang badan, bongkar materi, nabrak jeruji. Nah itu kan emosinya sudah ada, sudah bagus, cuma birahinya sama tenaganya belum ada. Nah ini kita akan membahasnya satu persatu, teman-teman. Jadi ada 3 permasalahan yang akan saya bahas. Ini teman-teman bisa mengaplikasikannya tergantung dengan kebutuhan burung murai batu pastol, teman-teman. Oke, kita bahas yang pertama. Bahas yang pertama tentang murai batu pastol yang belum jebol birahi. Saya akan membahas di awal dulu. Di awal dalam arti, kalau misalkan teman-teman punya murai batu pastol yang memang dirawat dari trotol, atau teman-teman yang masih punya trotol, kalau pengen burungnya cepet jebol birahinya, saya sudah tekankan berapa kali di beberapa video, berikanlah dari trotol itu jangkrik porsi 10 pagi, 10 sore, teman-teman. Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhannya, meningkatkan intensitas untuk dia mendapatkan birahinya, lalu selingi juga dengan kroto seminggu 2 kali atau seminggu sekali, tapi diselingi juga dengan cacing. Karena cacing itu proteinnya bagus banget untuk burung-burung trotol. Jadi misalkan diberikannya seminggu 2 kali. Kroto berikan di hari Senin dan hari Kamis. Kalau misalkan mau pakai cacing juga, berikan kroto di hari Senin, Kamisnya berikan cacing 2 ekor. Ini sangat ampuh untuk mengatasi burung-burung yang biar cepat jebol birahinya saat pastol. Bahkan ada beberapa murai saya, trotol pun yang baru umur 2 bulan itu udah ngeplong pakai settingan seperti ini.
Jadi kalau misalkan merawatnya memang dari trotol, alangkah baiknya sudah diberikan IF yang lumayan banyak. Jangan pikirin over birahi karena masih trotol itu nggak ada namanya settingan. Kita sebagai perawat hanya eh, mementingkan kesehatan itu burung, pertumbuhannya itu burung, dan dia nyaman untuk mendengarkan masteran yang ingin kita berikan, teman-teman. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan memang udah jadi bubur, dalam arti memang sudah pastol, kita beli sudah dalam keadaan pastol, belum jebol birahi juga, atau memang yang udah nonton video ini ngerawat dari trotol, tapi kondisi ini baru ditemukan saat pastol. Begini cara nanganinya, teman-teman. Kalau burung itu mau cepet-cepet jebol birahinya, mau terlepas dia burung kuat jemur atau nggak kuat jemur, extra fooding bener dinaikkan, tapi kalau misalkan hariannya 55 jangan langsung ke 10-10, kita naikkan mungkin ke 7-7 dulu atau 8-8 dulu. Setelah kita sudah naikkan extra foodingnya, kita bisa menjemur dia, teman-teman. Di pagi hari kita jemur jam 8 sampai jam 9. Ini wajib, nggak pakai enggak kalau kita mau ngejebolin birahinya. Jemur yang lama, setelah itu kita angin-anginkan, kita mandikan, teman-teman. Jadi pemandian kalau jemur dulu setelah itu dimandikan itu cenderung bisa meningkatkan birahi karena balik lagi birahi itu suhu dingin, emosi itu suhu panas. Jadi kalau kita memandikan dulu baru dijemur itu memantik emosinya dia. Kalau kita menjemur dulu, kita angin-anginkan setelah itu kita mandikan, itu memantik birahinya dia, teman-teman. Itu dari jadwal extra fooding dengan penjemuran dan pemandian. Mandi ini kalau bisa pagi hari, karena pagi hari itu bagus banget untuk meningkatkan birahi. Bang, mandinya berapa kali dalam seminggu untuk jebolin birahi? Bisa berikan 3 kali, teman-teman. Semakin sering dia mandi, semakin bagus untuk birahinya. Kita jangan ngomongin emosi dulu ya, karena kita lagi ngomongin jebolin birahinya. Setelah itu, pengembunan wajib. Berikanlah pengembunan setiap hari di pagi hari untuk memantik munculnya birahi pada burung murai batu pastol tersebut, teman-teman. Jadi, jawaban dari masalah pertama adalah naikkan extra foodingnya, penjemuran wajib selama 1 jam di ablak, nggak usah main sauna. Setelah itu angin-anginkan, setelah itu baru dimandikan. Nah, mandikan di pagi hari seminggu 3 kali, setelah itu melakukan pengembunan setiap hari, teman-teman. Pengembunan pagi. Insya Allah dalam waktu seminggu atau 2 minggu pasti akan jebol birahinya. Tidak mungkin enggak, saya bisa menggaransi ini karena saya sudah puluhan trotol pastol yang saya pegang dan sangat gampang menjebolkan birahi pada burung murai batu pastol, teman-teman. Yang penting cara itu jangan ada yang terlewatkan. Oke, terus selanjutnya kita move ke masalah yang tadi. Birahinya sudah ada, sudah gacor. Masalah kedua, birahinya sudah ada, sudah gacor, tapi emosinya belum kelihatan, jadi hanya ngukul-ngukul aja, bulunya agak ngembang bulu. Nah, masalah ini sebenarnya masalah yang lumrah pada burung murai batu pastol. Terkadang burung pastol kita yang memang sudah juara, sudah tampil, tiba-tiba bulan depan mau dimainin begini, ini pun bisa. Karena balik lagi burung murai batu pastol itu masih belum bisa stabil antara emosi dengan birahinya. Memang ada beberapa burung yang dari mudanya itu sudah bisa menjaga emosi dengan birahinya, tergantung pola perawatannya juga. Tapi rata-rata burung murai batu pastol itu masih agak naik turun birahi dengan emosinya. Nah, cara penanggulangannya gimana? Nah, kalau kita memang sudah melihat burung ini lebih birahi ketimbang over emosi birahi atau emosi, kita bisa melakukan satu. Kita sudah tahu burung ini birahinya sudah ada, sudah enak, tapi emosinya kurang. Kalau kita sudah tahu seperti ini, extra foodingnya jangan diturunin, teman-teman. Ini saya ngomong birahi ya, bukan over birahi. Kalau over birahi wajib diturunkan. Tapi kalau kita ngelihat ini burung birahinya sudah ada, sudah gacor, tapi sudah ngukluk-ngukluk doang, tidak ada indikasi ngelowo, tidak ada indikasi yang birahi yang berlebihan, jangan diturunkan extra foodingnya. Biarkan dia tetap di extra fooding yang teman-teman berikan. Misalkan sudah diberikan 77, birahinya sudah dapat, hanya emosinya aja yang kurang dapat. Oke,
Teman-teman bisa melakukan penjemuran sauna. Penjemuran sauna ini sangat penting untuk meningkatkan suhu tubuh pada burung murai batu dan akhirnya burung murai batu ini fighternya kian kian hari kian meningkat, teman-teman. Jadi poin pertamanya adalah lakukan jemur sauna. Sauna yang bagus kalau saya sebenarnya jam 10 sampai jam 12 siang. Karena jam 10 itu matahari sudah lumayan terik, apalagi jam 12 siang matahari benar-benar di atas. Nah, teman-teman bisa cari mau setengah 11 sampai setengah 12 atau setengah 11 sampai jam 11 atau dari jam 10 sampai jam 11. Intinya range waktu itu yang bagus untuk melakukan sauna burung murai batu, teman-teman. Nah, itu poin pertama. Untuk poin keduanya, masalah murai batu yang birahi ada, emosinya kurang. Setelah kita melakukan sauna, teman-teman, teman-teman bisa menjarangkan pemandiannya. Pemandiannya ini alangkah bagusnya untuk burung yang seperti ini adalah pemandian sore agar kita meredam sedikit birahinya supaya emosinya bisa menstabilkan dengan birahinya. Analoginya seperti ini. Burung yang seperti ini birahinya di sini, emosinya di sini. Kita mandikan sore tujuannya untuk meredam sedikit birahinya agar susut. Kita melakukan sauna agar emosi bisa naik dan menyetabilkan dia, teman-teman. Nah, untuk porsi berapa lamanya melakukan settingan ini, saya nggak bisa jawab karena beda burung, beda juga hasilnya. Jadi teman-teman yang bisa mewaspadai kapan teman-teman harus berhenti melakukan jemur sauna, kapan teman-teman harus bisa berhenti di mandi sore karena memang udah stabil burungnya. Nah, itu teman-teman harus bisa benar-benar memahami karakter burung tersebut. Selanjutnya, dari masalah penjemuran sauna, pemandian, setelah itu kita ke embun. Embun ini untuk burung-burung yang kurang fighternya, kurang dapat emosinya, yang bagus adalah jemur embun malam, teman-teman. Karena embun malam itu bagus untuk meningkatkan fighternya, meningkatkan emosinya, dan menurunkan sedikit birahinya. Embun pagi sangat bagus untuk menyetabilkan emosi dengan birahinya. Tapi kalau dalam konteks burung-burung yang sedang bermasalah begini, kita harus bisa ngelihat porsinya. Porsinya dalam arti kalau memang burung lagi birahi ya di embun, ya mau ngapain gitu. Suhu badannya bakal naik lagi. Jadi untuk burung yang seperti ini lebih cocok diembunkan pada malam hari, teman-teman. Oke, dari tadi kita bahas penjemuran, extra fooding tetap sesuai aja. Terus penjemurannya main di sauna, mandinya di sore hari, dijarangkan mandinya sampai emosinya sudah mulai enak, bisa seminggu sekali juga nggak masalah. Setelah itu embunnya embun malam. Jangan dulu main umbar, teman-teman. Karena apa? Kalau main umbar, takutnya nanti emosinya juga makin kekikis, birahinya juga makin kekikis. Jadi kalau saya untuk burung-burung yang seperti ini, saya menangani satu-satu dulu, teman-teman. Saya akalin dulu nih emosinya biar naik, biar lumayan stabil dulu. Setelah itu baru kalau mau main umbar boleh untuk cari tenaganya. Jadi jangan digabung-gabung lagi nyari emosi, kita main nyari tenaga juga. Takutnya emosinya turun, tenaganya juga nggak naik-naik gitu, teman-teman. Oke, itu masalah kedua. Untuk masalah ketiga adalah emosinya sudah ada, birahinya kurang, tenaganya kurang. Untuk burung-burung yang seperti ini, teman-teman, ini lebih sering saya temukan ketimbang dua masalah tadi. Kenapa? Karena di sini itu dari trotol memang sudah main jemur. Dari trotol sudah main umbar. Dari trotol burung-burung di sini itu udah wajib umbar, walaupun cuma seminggu sekali. Dan mereka tidak dikepar. Jadi saya memasukkan dia ke umbaran, saya biarkan dia berterbangan selama 2 jam, setelah itu saya masukkan lagi. Mungkin efek faktor dari perawatan yang saya berikan, burung-burung murai batu saya itu fighternya di atas rata-rata. Kalau ngomong yang dirawat trotol di sini. Nah, agak sulitnya di saat pas pastol. Nah, pasti masalah yang sering saya temukan adalah emosi tinggi, birahi kurang sedikit, tenaganya kurang. Dari sini saya sudah mengamati dan saya punya tips paling ampuh apalagi untuk pastol ya. Untuk mengatasi masalah seperti ini. Yang pertama,
burung-burung yang seperti ini berikan jangkrik di atas 7 ekor untuk pastol ya. Karena kita lihat beberapa kali saya menemukan settingan murai pastol yang seperti ini, jangkriknya di atas 7 semua, hampir semuanya di atas 7. Ada yang 10, ada yang 8, ada juga yang 9, beda-beda, tapi mentok rata-rata di 10. Jadi jangkriknya di atas 7 ekor. Setelah itu, masalah penjemuran untuk murai-murai yang seperti ini, itu bisa melakukan penjemuran ablak saja, tidak usah main jemur sauna. Pengablakannya pun tidak perlu lama-lama, karena burung-burung yang seperti ini dibekali dengan fighter yang tinggi, emosi yang tinggi, mental yang bagus, namun birahinya agak sedikit kurang. Jadi kita melakukan penjemuran hanya untuk memaintenance badannya dia, mendapatkan sinar UV, mendapatkan kehangatan dari paparan sinar matahari, karena paparan sinar matahari juga bisa meningkatkan birahi pada burung murai batu. Jadi lakukanlah penjemuran ala kadarnya sekitar 15 menit. Setelah itu burung bisa diangin-anginkan lalu dikerodong. Nah, kerodongnya ini, untuk masalah kerodong, burung-burung yang seperti ini biasanya saya melakukan selang-seling, teman-teman. Jadi hari ini dikerodong, besok saya ablak setengah hari, dikerodong lagi, besoknya full dikerodong, besoknya ablak lagi setengah hari. Tujuannya untuk sedikit membuang emosinya dia. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau memang baik kondisi, dia tipikal burung yang baru kita ablak nih, baru semingguan, wah kita main ablak, birahinya juga ikut turun. Nah jangan, kita melakukan full pengkerodongan aja. Bisa kita lakukan dengan plan B-nya. Plan B-nya seperti ini. Jadi extra fooding dinaikkan, kerodong penjemuran sebentar aja, 15 menit. Setelah itu masalah pengkerodongan, kalau burungnya nggak cepat turun birahinya, masalah di selang-seling pengablakan boleh dilakukan. Kalau cepat turun kalau dengan cepat turun birahinya dengan masalah pengablakan yang diselang-seling, teman-teman bisa melakukan pengkerodongan. Namun satu hal, teman-teman wajib mandinya itu 2 hari sekali atau maksimalnya 3 hari sekali. Burung itu wajib mandi di siang hari. Karena apa? Burung-burung yang mandi di siang hari itu cenderung bisa meredam emosinya, karena siang hari di saat terik matahari, suhu badannya juga meningkat, kita bisa memaksimalkannya dengan memandikan dia, teman-teman. Itu masalah pengkerodongan. Setelah itu, teman-teman melakukan pengembunan. Pengembunan ini diwajibkan untuk burung murai batu yang emosinya tinggi, birahinya agak kurang, tenaganya agak kurang. Pengembunan sangat wajib, tidak boleh di skip sama sekali. Wajib diembun pada jam 5 kurang 15 atau jam 5 subuh sampai jam setengah 6. Pengembunan ini bertujuan untuk meningkatkan birahinya, menurunkan emosinya, teman-teman. Sangat amat bagus. Rata-rata burung yang seperti ini kalau kena embun setiap hari, mainnya akan lebih nagan, teman-teman. Itu masalah pengembunan. Setelah itu masalah pengumbaran. Burung yang seperti ini wajib diumbar. Teman-teman kalau masih pastol mau digebah boleh, dalam arti digusar gitu, dikepar. Mau nggak dikepar pun boleh. Intinya pastol itu jangan kita lakukan apa ya, penyiksaan lah. Penyiksaan dalam arti kita militerin, jangan kalau bisa. Karena biarkan dia tumbuh dengan mental atau keinginan dia sendiri untuk berterbangan, teman-teman. Itu jauh lebih bagus ketimbang kita kepar. Kecuali memang sudah sekali mabung, kita sudah membiasakan dia untuk diumbaran, dia udah biasa terbang-terbangan, nah kita kepar nggak apa-apa. Cuma kalau masih pastol, baru masuk umbaran 2-3 kali langsung dikepar, itu biasanya kaget. Jangan, teman-teman. Nah itu masalah di pengumbarannya untuk burung murai yang emosinya tinggi, birahinya sedikit drop, sama tenaganya kurang, teman-teman. Bang, kan sauna bisa meningkatkan tenaga juga. Boleh gak main sauna? Sebenarnya kalau dibilang boleh nggak boleh, boleh-boleh aja. Cuma teman-teman benar-benar harus pinter banget ngondisiin si burung ini agar tekanan
panas pada tubuhnya itu bisa meredam. Karena sauna itu kan bisa dibilang kayak dikelekep gitu kan. Dia dikerodong, dia di dalam kerodong itu dia hanya mendapatkan hawa panas. Jadi sinar matahari itu nggak direct langsung ke kulitnya atau ke bulunya. Nah itu lebih pengap sebenarnya teman-teman. Jadi untuk meningkatkan suhu tubuh itu sangat lebih drastis ketimbang panas yang direct. Tapi kalau dibilang boleh, bisa apa enggak bisa, boleh-boleh aja. Cuma kalau saya menyarankan lebih amannya teman-teman jangan main sauna kerodong kering untuk burung yang seperti ini. Teman-teman bisa mencari tenaganya itu di pengumbaran aja teman-teman. Jadi jangan main sauna. Bisa juga teman-teman bisa meningkatkan birahinya atau tenaganya dari kroto, bisa memainkannya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, atau bahkan di settingan lapangannya itu bisa diatur semua teman-teman. Jadi ngerawat pastol itu asik, tantangannya lebih banyak, tapi kalau teman-teman udah bisa dapetin settingannya, insya Allah kedepannya jalannya masih panjang dan teman-teman sudah hafal karakternya karena pastolnya udah kita pegang, kita sudah temukan settingannya, jadi mabung kedua, ketiga, keempat dan seterusnya kita masih bisa menakar burung tersebut. Jadi saya salah satu orang yang suka banget melihara burung dari pastol atau dari trotol, jadi saya tahu karakternya seperti apa, maunya seperti apa, kedepannya tinggal kita maintenance. Gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya berkamasran. Jika teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung di kolom komentar. Jika saya ada kesempatan, saya akan membalasnya chat dan kolom komentar teman-teman satu persatu gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.